Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Al-Ustadz Dr. Saiful Rokim hafizahullahu taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sudah bergabung bersama kita semua dalam program bimbingan baca kitab gundul LDTBA, Lembaga Dakwah Tahfidz dan Bahasa Arab Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor. Yang kedua juga yang kami muliakan ya para mahasiswa mahasiswi STI Al-Hidayah Bogor. Alhamdulillah malam hari ini yang sudah bergabung kurang lebih sekitar 15 orang ya atau 15 peserta. Insya Allah masih banyak lagi teman-teman yang akan bergabung ya insya Allah. Baik, sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu pemateri kita, Ustadz Dr. Saiful Rokim. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baik teman-teman, langsung saja kita akan mulai kegiatan ini. Teman-teman diharapkan untuk bisa menyimak dengan baik ya materi yang akan beliau sampaikan. Dan kalau ada pertanyaan ya, kalau ada pertanyaan atau yang mau disaringkan nanti di akhir materi bisa langsung ditanya jawabkan kepada Al-Ustadz, gitu ya, baik di kolom chat atau langsung interaktif dengan beliau. Baik, langsung saja kepada Al-Ustadz Dr. Saiful Rokim, waktunya kami persilakan. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan metode yang kemarin sudah kita jelaskan. Pada metode baca kitab ini ada 5 langkah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah langkah yang pertama. Pada kali ini kita akan membahas tentang jenis kalimat. Sebelum kita melangkah-langkah yang lain, ketika kita mau membaca kitab gundul, kita harus mengenal kalimat apa yang kita akan baca ini. Jumlah ismiyah. Baik. Ya. Kesempatan kali ini mengenal kalimat. Di dalam bahasa Arab itu ada 2 jenis kalimat atau 2 jenis ya. Di dalam bahasa Arab ada 2 jenis jumlah atau 2 jenis kalimat, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Dan tidak ada jumlah yang ketiga, jumlah harfiah. Jumlah harfiah itu tidak ada. Jadi ketika kita mau membaca kitab gundul atau kitab berbahasa Arab, kita hanya ada 2 pilihan. Ini jumlah ismiyah atau ini jumlah fi'liyah. Tidak lebih dari itu. Ini yang membuat salah satu langkah yang mudah. Saya lanjut. Afwan ini internetnya. Ya, jadi ada 2 jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian nggak ada jumlah harfiah. Kalau kita temukan di awal kalimat ada huruf, maka jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan kata isim. Apa itu kata isim? Isim adalah kata benda. Kata benda, baik benda nyata atau benda yang tidak
nyata. Seperti benda yang nyata adalah seperti tas, atau benda yang tidak nyata yaitu sifat seperti orang ini pintar, orang ini mahir. Itu jumlah ismiyah. Ada banyak contohnya di sini. Ada nama benda, nama orang, nama gelar seperti muhandis atau doktor dan yang lainnya. Ada nama kota, ini nama benda, nama binatang atau nama tumbuhan seperti samak atau fil atau kata tunjuk. Kata tunjuk merupakan ganti isim dhamir. Kata ganti huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Ini tentang kata benda. Kalau kita ingin mengetahui kalimat yang ingin kita baca ini apakah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, maka kita akan menganalisa kata yang pertama. Maka kita harus mengetahui ciri-ciri kata isim. Mengetahui ciri-ciri kata isim. Isim itu bagaimana ciri-cirinya? Seperti yang disebutkan dalam kitab Nahwu, itu banyak, ada beberapa ciri kata isim. Yang pertama adalah bisa berharokat kasrah, bisa berharokat kasrah. Yang kedua, bisa kemasukan tanwin. Maksudnya katanya Muhammadun, ini ada tanwinnya. Maka ini bisa dikategorikan ini isim dan kita anggap jumlahnya adalah jumlah ismiyah. Kemudian kemasukan alif lam. Ada alif lam di kata tersebut. Ini menunjukkan adalah isim. Kita bisa menentukan ini adalah jumlah ismiyah. Kemudian ada huruf jar. Ketika kita menemukan teks, di awal kalimatnya ada huruf jar, maka kita bisa tentukan kalimat ini adalah kalimat jumlah ismiyah. Ya, secara teori seperti itu. Ada beberapa ciri-ciri tentang yang menunjukkan kata isim. Ketika di awal kalimat, maka kita menentukan bahwasanya kalimat ini adalah kalimat. Maka kita cross check apakah ada ciri-ciri yang lain, ciri-ciri fi'il. Contohnya di sini disebutkan hadhihi madrasati. Ini kita anggap sebagai jumlah ismiyah karena diawali dengan kata isim. Isimnya apa? Isim isyarah, kata tunjuk. Kemudian yang kedua, hiya qaribum minal masjid. Hiya qaribum minal masjid. Ini juga kita tentukan apakah ismiyah atau fi'liyah. Kita tentukan ini ismiyah karena diawali dengan kata ganti, yaitu hiya. Kemudian fil madrasati fusulun katsiratun. Ini juga kita tentukan kalimat ini adalah kalimat ismiyah. Cirinya apa? Cirinya adalah ada huruf jar di awal kalimat. Dan huruf jar nggak akan masuk kecuali pada isim. Sehingga kita tentukan kalimat ini adalah kalimat ismiyah. Begitu juga contoh yang selanjutnya al-mudarrisu fil fasli. Al-mudarrisu fil fasli. Ini kita tentukan kalimat apa ini? Fi'liyah atau ismiyah? Kalau kita lihat huruf yang pertama kemasukan alif lam, maka kita tentukan ini kalimat ismiyah karena ada alif lam. Alif lam itu masuknya ke isim, nggak akan masuk ke fi'il. Sehingga kita tentukan jumlah ismiyah. Kemudian al-faslu kibirun. Ini juga kita tentukan kalimat ismiyah karena ada alif lam. Kemudian contoh lagi, al-miyahu ala arba'ati aqsam. Al-miyahu ala arba'ati aqsam. Kalimat apakah ini? Kalimat atau jumlah apakah ini? Jumlah ismiyah karena di kata yang pertama itu ada tanda isim, yaitu ada alif lam. Taib, itu kalimat ismiyah.
kita masuk ke kalimat fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il adalah kata kerja yang berkaitan dengan waktu, baik itu waktu lampau, sedang, atau yang akan datang. Yang perlu kita cermati dalam menentukan jumlah fi'liyah adalah mengetahui ciri-ciri fi'il, sebagaimana kita mengetahui ciri-ciri isim tadi untuk menentukan jumlah ismiyah. Ketika kita ingin menentukan jumlah fi'liyah, maka kita harus mengetahui ciri-cirinya. Apa sih ciri-cirinya? Jumlah fi'liyah itu ada kadang qad, huruf qad. Ketika kita menemukan ada huruf qad di awal kalimat, maka kita bisa menentukan ini adalah jumlah fi'liyah. Kemudian ada huruf sin atau saufa, sin atau saufa di awal kalimat, kita bisa menentukan ini adalah jumlah fi'liyah. Atau ada huruf ta'nis, ta yang menunjukkan perempuan, ta menunjukkan wanita, seperti zahabat. Ini juga kita tentukan jumlah fi'liyah. Contoh sini sebutkan qad dakhalat al-mudarrisatu, qad dakhalatil mudarrisatu al-fasla. Ini kita tentukan bahwasanya ini adalah jumlah fi'liyah karena ada qadnya. Kemudian wa wajadat at-tulaba fihi. Ini juga kita tentukan jumlah fi'liyah karena ada ta'nis. Walaupun di awalnya ada huruf, setelah huruf ini isim atau fi'il, karena ada ta'tanis, maka ini fi'il. Maka jumlah fi'liyah. Kemudian tsumma jalasat al-mudarrisatu alal kursi. Kemudian mudarris tadi duduk di atas kursi. Ini menunjukkan jumlah fi'liyah karena ada tanda ta'nis yang menunjukkan bahwasanya kata tersebut adalah fi'il dan kita tentukan jumlah ini adalah jumlah fi'liyah. Kemudian summa sataftahu al-mudarrisatu kitabaha. Kemudian guru tadi membuka kitabnya. Ini juga kita tentukan adalah jumlah fi'liyah karena ada huruf sin di depannya yang menunjukkan arti akan dan masuk kepada fi'il saja. Kemudian di contoh selanjutnya wasataqra'u darsan jadidan, dan dia akan membaca pelajaran baru. Ini juga kita tentukan sebagai jumlah fi'liyah karena ada ciri-ciri fi'il di awal, yaitu huruf sin, dan huruf sin masuk hanya jumlah fi'liyah. Kenapa kok kita tentukan jumlah terdahulu dalam langkah pertama? Agar kita tergambar bahwasanya kalimat yang kita akan baca itu susunannya apa saja. Ketika kita tentukan jumlah ismiyah, maka ya susunannya ya mubtada dan khobar. Enggak lebih, ini intinya. Paling ada tambahan-tambahan apa. Hanya saja susunan intinya adalah mubtada dan khobar. Ketika kita tentukan jumlahnya adalah jumlah fi'liyah, yang harus tergambar dalam benak kita adalah teks ini akan terdiri dari fi'il dan fa'il, kata kerja dan pelakunya. Fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Itu. Jadi dalam langkah yang pertama ini kita harus menentukan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Hanya ada dua pilihan, yaitu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Dengan melihat ciri-ciri dari kata yang ada di awal kalimatnya. Apakah ada ciri-ciri isim, maka ini jumlah ismiyah. Apakah ada ciri-ciri fi'il, maka ini adalah jumlah fi'liyah. Langkah yang pertama ini adalah langkah yang perlu kita tetapkan dalam membaca kitab gundul, karena hal tersebut akan memudahkan kita ke langkah berikutnya, yaitu menimbang kata, apakah kata ini isim atau kata ini fi'il atau kata
ini huruf gitu. Baik, kita lanjut dengan prakteknya. Contohnya adalah kita akan membaca kitab Matan Abi Suja. Latihannya adalah dengan membaca kitab Matan Abi Suja. Ya. Tadi disebutkan di dalam teks berbahasa Arab di dalam kitab Matan Abi Suja disebutkan judulnya adalah tulisannya seperti ini. Apakah ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Kita mungkin bisa menentukan kalau yang sudah tahu tentang sorof. Suara Ana bisa didengar, Ustaz? Dengar Ustaz, terdengar. Ustaz Budi? Terdengar Ustaz. Baik. Pertama, ketika kita mau membaca kitab, kita akan dihadapkan dengan judul. Yaitu yang pertama, ini adalah judul. Bagaimana membaca judul ini? Baik. Sedikit. Kita akan dihadapkan dengan judul. Di sini ada tulisan seperti ini. Bagaimana kita menganalisa dan membacanya? Yang pertama adalah kita menentukan jumlahnya ismiyah atau fi'liyah. Biasanya judul itu jumlahnya adalah jumlah ismiyah. Tapi kok nggak ada ciri-cirinya di sini, maka kita akan melihat ke langkah berikutnya. Kalau nggak ada ciri-ciri ya kita akan melihat bentuk kita akan melihat bentuk, jenis dan bentuk kata yang ada di awal kalimat ini. Apakah ini fi'il atau isim? Kita timbang. Timbang maksudnya kita lihat wazannya. Kalau kita lihat di sorof dengan timbangan sorof itu ada kataba yaktubu kitabatan wa kitaban. Ya. Bisa katban wa kitaban wa kitabatan. Jadi kita bisa menimbang bahwasanya kata yang pertama ini adalah masdar. Masdar dari kataba yaktubu kita katban wa kitaban wa kitabatan. Jadi kitab ini adalah kata masdar isim masdar. Sehingga kita tentukan jumlah yang ada di sini adalah jumlah ismiyah. Kemudian kata at-toharoh ini sudah pasti isim karena ada alif 6. Tapi membacanya gimana? Toharoh ini timbangannya bagaimana? Apakah tiharoh atau toharoh? Maka kita menimbangnya dengan ilmu soroh. Timbangannya bagaimana? Tohuro yathuru toharoh. Jadi toharoh juga isim masdar. Toharoh. Setelah kita mengetahui bacaan setiap kata, bagaimana kita mengetahui susunan dari kalimatnya? Taib. Pasti kalau jumlah ismiyah itu ada mubtada dan khobar. Mana yang menjadi mubtada, mana yang menjadi khobarnya. Taib. Ternyata kebanyakan judul itu adalah mubtada'nya itu dihapus. Takdirnya adalah hadza kitabut thaharah. Hadza kitabut thaharah. Hanya saja hadzanya itu dihapus. Sedangkan yang kita hadapi dalam judul ini adalah sebagai khobar. Kitabu itu khobar. Maka bacanya marfu, kitabu. Marfu. Kemudian selain marfu ini adalah mudhof, disandarkan kepada toharoh, Jadi kitabut toharoti karena mudhof ilaih maka dia majrur sebagaimana yang disebutkan dalam ilmu nahwu kalau mudhof ilaih itu majrur. Jadi kitabut toharoh posisinya adalah sebagai khobar, mubtada'nya adalah dihapus. Takdirnya adalah hadza kitabut thaharah. Hadza kitabut thaharati. Ini dalam judul kitabut thaharati. Taib, untuk memastikan benar enggak
bacaan kitabut thaharati. Jangan-jangan kutab, bisa dibaca ini kutabut thaharati. Maka untuk meyakinkan bacaan ini kitabut thaharati, kita lihat arti kosakatanya. Kalau kitab merujuk kepada kamus, baik online atau offline, kitab itu artinya buku atau tulis. Ya, kalau kita merujuk kepada kamus, untuk meyakinkan bacaan kita benar atau tidak, itu adalah melihat kata kitab artinya itu buku, kata kutab itu artinya para penulis, jamak dari katib. Kemudian kata toharoh kita cari artinya adalah suci, kesucian. Kalau kita lihat, kalau kita sambungkan, maka kata bacaan kutab ini nggak cocok untuk disandingkan dengan toharoh. Jadi kata yang benar kita baca ini adalah benar-benar kitab, kitabut toharoh, buku tentang bersuci. Untuk menerjemahkan secara kalimat, kita nggak usah menerjemahkan ini adalah kitab toharoh, tapi tulis saja bab bersuci atau kitabut toharoh untuk sebagai judul, Baik. Untuk sebagai judul terjemahan kalimatnya seperti itu. Karena kalau kita artikan buku, ini kan dalam satu buku, di dalam kalimat atau orang Indonesia nggak ada di dalam buku ada buku. Paling yang ada adalah bab, sehingga kita artikan bab bersuci atau kita artikan secara letterlek aja. Kitab at-toharoh, kitabut toharoh itu terjemahan secara tekstual. Kalau terjemahan secara maknawi adalah bab bersuci. Tabelnya adalah seperti ini. Ya, tabelnya adalah seperti ini, bahwasanya judul yang kita hadapi dalam buku tadi Kitabut Thaharah, intinya adalah hada Kitabut Thaharah. Aslinya seperti itu. Hanya saja mubtada'nya dihapus. Dihapus. Yang ada adalah khabar Kitabut Thaharati. Kalau kita nanti membaca lagi di kitab yang lain, Kitabus Shalah, maka penjelasannya sama seperti ini, atau kitabuz zakah, kitabuz siyam, kitabul buyu, kitabul jihad, modelnya adalah sama seperti ini penjelasannya, sehingga kita membaca kitabut thaharati ini posisinya sebagai mubtada khabar dan sebagai mudhof ilaih, bentuknya mudhof dan mudhof ilaih. Baik, kita lanjut lagi tatbiknya. Di sini ada kalimat yang panjang. Bagaimana kita menyelesaikan hal tersebut dan bisa membacanya. Baik, ya. Jenis kalimat ini apa? Kalau kita lihat ada alif lam, maka kita bisa menentukan ini adalah jumlah ismiyah, dan tergambar pada kita ini ada mubtada dan khobar, inti dari jumlah ismiyah itu adalah mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Apakah ini mubtadanya ada, khobarnya ada, atau mubtadanya dihapus? Kita lihat di sini. Kemudian langkah yang kedua adalah jenis dan bentuk kata. Kita timbang kata, setiap kata yang ada di kalimat ini. Apakah isim? Untuk menentukan apakah ini isim atau fi'il dan atau huruf, sehingga kita tahu bacaannya. Baik, yang pertama adalah kata miyah. Bagaimana menimbangnya? Apakah ini isim atau fi'il? Tentu karena ada alif lamnya ini isim. Isimnya apa? Maka kalau kita cari maka ini adalah isim jamak. Jamak taksir daripada kata al-ma'u. Al-ma'u, al-ma'ani, al-miyah.
kok bisa dibaca almiyah secara umum. Kaidah di dalam bahasa Arab itu sebelum ya itu harokatnya kasroh, sebelum alif itu harokatnya fathah. Kalau kita lihat kaidah umum ini, kita udah selesai bisa membaca kata ini almiyah. Sebelumnya kan kasroh, miyah, almiyah. Apakah hu atau ha itu sesuai kedudukan di kalimatnya. Jadi ini adalah jamak taksir dari alma. Kita bisa membacanya almiyah karena merujuk ke kaidah dalam bahasa Arab. Sebelumnya itu kasroh, sebelum alif itu fathah. Jadi almiyah. Baik, yang kedua kata allati. Allati ini nggak bisa ditimbang kayak wazan fa'ala yaf'ulu fa'alan. Ketika nggak bisa ditimbang, maka ada dua kemungkinan. Ini adalah isim yang ghairu munsharif atau mabni. Kemungkinan yang kedua ini adalah huruf. Ternyata kalau kita cari dalam isim, ternyata ini adalah isim mausul. Isim mausul mabni. Mabni ala sukun. Allati. Nggak bisa berubah. Allatia atau allatiyu. Nggak bisa. Cuma bacaannya ada allati. Nggak bisa berubah. Ini yang kata yang kedua. Yang ketiga, ya, jim, wawu, zat. Kita cari timbangannya, wazannya. Wazannya itu apa? Kalau kita merujuk ke sorof, ada fa'ala yaf'ulu. Kemudian ada di bawahnya contohnya qola yaqulu. Ini agak cocok kayak ini. Jaza yajuzu. Jaza yajuzu. Nah, maka ini kita tentukan adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Baik. Fi'il mudhari. Bacaannya yajuzu sesuai wazan yang ada di ilmu sorof. Bagaimana kita merujuknya, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lebih dalam seperti itu. Lanjut, kita at-tadhiru. At-tadhiru. Di sini tentu karena ada alif lam, berarti ini adalah isim. Kemudian setelah kita tahu ini isim apa ini? Biar kita tahu bacaannya. Wazannya seperti apa? Kita nimbangnya seperti apa? Maka kita akan cari ke sorof, timbangannya ada tohara yutohiru tadhiron. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Maka ini bacanya adalah tadhir. Ya, baik, isim masdar. Kemudian biha ini adalah ba, ini huruf jar, ha ini domir, isim domir. Karena nggak bisa ditimbang wazannya. Baik, kemudian sab'on ini adalah bilangan. Kita kalau belajar bahasa Arab ada wahid, isnain, salasa, arba'ah, khamsah, sab'ah. Sab'on ini bilangan, yaitu artinya adalah 7. Ketika sudah kita ketahui ini, kemudian miyah ini sama yang di depan. Jadi kita nggak usah nyari lagi karena ada kesamaan dengan kata yang ada di awalnya tadi. Ya, kemudian ketika kita sudah tahu bacaan per katanya, kita susun kalimatnya. Mana mubtada'nya, mana khobarnya. Kalau kita sudah tentukan tadi jumlah ismiyah, maka kita harus tentukan mana mubtada, mana khobar. Mana mubtada, mana khobar. Ternyata yang pertama biasanya adalah mubtada. Al-miyahu, mubtada itu marfu, maka dibaca rofa. Kemudian khobarnya kita menentukan khobar. Mau khobarnya mana nih? Ternyata khobarnya adalah sab'un. Karena allati nggak bisa dijadikan khobar karena allati posisinya di sini sebagai sifat dari miyah. Sifat dari miyah. Allati dan silah mausulnya ini yajuzu tadhiru biha ini adalah posisinya sebagai sifat dari miyah. Sab'u sebagai
khobarnya. Sedangkan sab'u ini mudhof, miyahin itu mudhof ilaih. Mudhof ilaih dibaca kasroh. Dari sini kita bisa baca al-miyahu allati yajuzu at-tadhiru biha sab'u miyahin. Sab'u miyahin. Kemudian apa ma'un ini posisinya? Ternyata kalau kita cari di dalam ilmu nahwu, kalau dalam susunan ini ilmu nahwu sebagai badal dari sab'u. Rincian dari 7 itu apa saja? Yaitu ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul salji wa ma'ul barodi. Jadi apa namanya? Ma dan wama ini itu sama posisinya, atau ma'tuf alaih sebagai badal atau rincian dari 7 tadi, sab'umiyah. Kita hitung ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang 7 ini adalah pengganti atau rincian dari sab'umiyah. Kalau badal sesuai dengan yang dibadalinya, sab'u, ya, maka bacanya ma'u sama. Ma'u sebagai mudhof, as-sama'i mudhof ilaih. Kemudian yang langkah yang selanjutnya yang keempat adalah mencari arti kata al-ma'u air. Nah, jamaknya al-miyahu ya, sama artinya air. Jaza yajuzu kita mencari di kamus, baik kamus online atau offline, akan menemukan artinya adalah boleh. At-tadhir juga kita bisa mencari di kamus dengan rujukan tadi apa? Tohara yutahhiru, di term kata itu kita akan menemukan artinya kalau kita tidak mengetahui artinya. Artinya kita bisa, kalau kita nggak memiliki hafalan mufradat, kita masih bisa membaca kitab dengan merujuk ke kamus. Kalau kita memiliki mufradat yang banyak, kita bisa merujuk ke hafalan kita. Sab'un itu artinya apa? Tadhirun itu artinya apa? Mungkin kalau kita nggak memiliki banyak mufradat, di awal-awal kita membaca kitab gundul, kita akan banyak butuh merujuk kepada kamus. Hanya saja kalau sudah agak berjalan, ada kata-kata yang terulang sehingga kita tidak perlu merujuk kepada kamus. Tadi ma'u sama air, sama langit, al-bahru laut, an-nahru sungai, al-bi'ru sumur, al-ain mata. Tapi kalau di kata ini ma'ul ain adalah mata air, as-salji salju, al-barid es, air es. Kalau kita sudah tahu perkata artinya, maka kita butuh untuk menyusunnya. Menyusunnya bagaimana? Menyusunnya kita sesuaikan dengan bahasa Indonesia. Jangan menggunakan bahasa Arab. Kalau secara ini kita akan bisa mengartikan air yang suci mensucikan. Air yang suci mensucikan ada 7 macam, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air salju, dan air es. Ini terjemahan maknawi, disesuaikan dengan susunan bahasa Indonesia. Bukan kita terjemahan air yang boleh bersuci dengannya itu ada 7 air. Ini gaya bahasanya adalah gaya bahasa Arab, bukan gaya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lebih bisa kita sesuaikan dengan bahasa Indonesia. Jadi kita mengartikannya air yang suci mensucikan itu ada 7 macam. Bukan air yang boleh bersuci dengannya itu ada 7 macam. Ini agak sulit dipahami kalau dengan terjemahan letter atau tekstual itu.
lebih simpelnya adalah menggunakan susunan bahasa Indonesia sehingga lebih mudah dipahami. Baik, air yang suci mensucikan ada 7 macam, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju, dan air es. Baik, di sini apa bedanya? Di sini kalau di bahasa Arab, dannya itu disebutkan waw di setiap ini, wama ul bahri, wama ul nahri, wama ul bi'ri, wama ul aini, wama ul salji. Di bahasa Indonesia nggak seperti itu, yaitu air hujan dan air laut dan air sungai dan air sumur dan air mata air dan air salju dan air es. Nggak seperti itu. Kalau bahasa Indonesia itu nggak diterjemahkan waw-wawnya yang banyak, hanya disebutkan di akhirnya saja. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air salju, dan air es. Sehingga waw atofnya itu tidak diterjemahkan pada ketika terjadi pengulangan kata. Tabelnya seperti ini rinciannya, nanti bisa dibaca dan lebih simpel. Baik, nah ini penjelasan tentang tadi allati yajuzu at-tadhiru biha. Allati isim mausul, berarti ada silah mausul. Itu ketetapan di ilmu nahwunya, ada silah mausul ya berupa fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il ini jumlah fi'liyah. Biha ini menjadi ikatan bahwasanya jumlah fi'liyah ini adalah silah mausulnya allati. Baik, satu kaidah yang perlu dicatat ketika kita menemukan fiil, secara umum itu akan butuh fa'il, dan kita bisa tetapkan ini adalah jumlah fi'liyah. Setiap fiil umumnya adalah itu adalah jumlah fi'liyah dan butuh fa'il kecuali sedikit kata seperti kana dan ahwatuha saja pengecualian. Taib, di teks tadi ada lanjutnya. Summal miyahu ala arba'ati aqsam. Kenapa kok saya bisa baca itu? Rinciannya seperti ini. Yang pertama saya tentukan adalah jumlah ini adalah jumlah ismiyah. Karena setelah huruf di awal ini ada isim, yaitu almiyah yang kemasukan alif lam. Taib. Terus bacanya almiyah itu bagaimana? Itu pengulangannya dari tadi, penjelasan yang tadi, jadi udah selesai. Kemudian ala ini bisa ditimbang wazannya atau nggak bisa? Oh, ternyata nggak bisa. Berarti ini bukan fi'il, isim atau bukan? Bukan. Ternyata ini adalah huruf jar. Kalau bukan isim dan fi'il, maka ini tentu adalah huruf apa? Huruf jar. Arba'atun bilangan, karena ini bilangan 4. Arba'atu aksamin kita timbang. Aksam ini dari kata apa, dan ketika kita cari kita akan menemukan ini adalah jamak kata dari kismun. Kosamai simu kismun, jamaknya aksam, kismun, kismani, aksam. Bacaannya adalah aksamun. Taib, baru kita susun ini mana mubtada'nya, karena tadi sudah kita tentukan ini jumlah ismiyah, berarti ada mubtada dan khobar. Kita tentukan berarti mubtada'nya almiyah, khobarnya ala arba'atin, jar dan majrur ini posisinya sebagai khobar. Dan arba'ati ini sebagai mudhof, aksamin mudhof ilaih. Jadi bacanya summal miyahu ala arba'ati aksamin. Baik. Kemudian kita cari kosakatanya dari hafalan kita maupun dari kamus. Kalau hafalan kita sudah tahu,
Summa ini kemudian al-miyahu tadi sudah dibahas, yaitu artinya air jamak. Ala kita pelajari adalah di atas, arbaati 4, aksamin macam-macam. Kita tahu setiap katanya artinya apa, kemudian kita susun. Apakah penyusunannya sesuai dengan susunan bahasa Arab atau bisa sesuai bahasa Indonesia. Baik, kita terjemahkan di sini air terbagi menjadi 4 macam. Ini terjemahan maknawi. Kalau kita terjemahkan secara tekstual, air itu di atas 4 macam. Nah, ini nggak bagus dalam bahasa Indonesia. Tayyib, seperti itu pembahasannya. Rincian tabelnya di sini saya sebutkan, nanti saya akan share dan bisa di murojaah. Bagaimana, kenapa kok saya menentukan seperti itu langkahnya, ada 5 langkah ini, dan 5 langkah ini itu satu sama yang lain saling mendukung, karena kalau di langkah 1 kita tidak menemukan, di langkah kedua kita menemukan. Kalau di langkah yang kedua ini ada 2 pertimbangan, kitab atau kutab, di langkah yang ketiga atau keempat ini bisa menentukan makna yang dimaksud dalam teks yang akan kita baca itu makna yang satu, bukan yang kedua. Jadi 5 langkah ini saling menguatkan satu sama yang lain, sehingga bacaan yang kita akan baca itu benar, tidak salah. Mungkin penjelasannya sampai di sini. Insya Allah pertemuan berikutnya adalah langkah yang kedua. Di sini ada beberapa latihan, silahkan dilatih sendiri nanti. Saya rasa mungkin cukup Ustaz ya? Iya, insya Allah cukup. Silakan. Intinya, sebelum ditutup. Nah, Ustaz, silakan. Ya, Ustaz. Silakan Ustaz Budi. Terputus tadi Ustaz. Bagaimana penutupnya Ustaz? Kalimat penutupnya? Iya. Kalimat penutupnya pada pertemuan kali ini, dalam langkah pertama kalau membaca kitab, kita menentukan yang teks yang akan kita baca ini apakah jumlah fi'liyah. Apa Ustaz Budi, ini internetnya. Intinya pada pertemuan kali ini kita langkah yang pertama dalam membaca kitab adalah menentukan teks yang akan kita baca apakah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah dengan cirinya masing-masing, ciri-ciri isim dan ciri-ciri fi'il. Itu langkah yang pertama, biar tergambar dalam benak kita teks yang akan kita baca itu susunannya apa, mubtada dan khobar atau fi'il dan fa'il. Itu langkah yang pertama. Afwan Ustaz, mungkin pertemuan kali ini saya mohon maaf karena sinyal internetnya lemot, dan semoga pertemuan berikutnya sinyalnya kuat dan bisa memberikan share pengetahuan lebih jelas. Ya, semoga bermanfaat dan filenya akan saya kirim. Nah, Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum Ustaz, dan teman-teman semua ya, mohon maaf atas kekurangan pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemudahan kepada kita semua dalam belajar bahasa Arab ini. Baik, kita cukupkan sampai di sini dengan membaca kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Iman ya. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih ya. Ya, Ustaz. Waalaikumsalam.